Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Salatiga. Ya, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan masih semangat dalam proses pembelajaran daring ini. Oke, pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6 ya. Pertemuan yang ke-6. Di sini kita membahas tentang kabel jaringan komputer ya, kabel jaringan komputer. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja kita bahas tentang kabel jaringan komputer ya. Oke, langsung saja. Kabel jaringan komputer merupakan sebuah perangkat keras komputer yang mana terbentuk seperti kabel ya, serta dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sebagai penghubung ya. Maksud di sini sebagai penghubung yaitu menghubungkan komputer 1 dan komputer 2 ya menggunakan kabel ya. Kabel jaringan digunakan agar bisa menghubungkan dari satu perangkat jaringan ke perangkat lainnya ataupun penghubung 2 hingga lebih komputer untuk dapat berbagi daya atau berbagi sumber daya atau data ya. Kabel jaringan berperan sebagai media transmisi yang terarah di dalam jaringan komputer ya. Maksud media transmisi di sini adalah media yang digunakan untuk mengirim data ya. Itu yang dimaksud dengan media transmisi. Oke, kita lanjut. Ada 3 tipe kabel jaringan yang banyak digunakan saat ini ya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada kabel koaksial ya. Yang kedua ada twist pair dan yang ketiga ada kabel fiber optik ya. Oke, di sini sudah ada gambarnya ya. Kabel koaksial ya, seperti ini. Kabelnya hanya ada satu inti ya, tapi dilapisi oleh di sini ada bahan karet ya, di sini ada tembaga dan di sini ada karet. Nanti saya jelaskan kembali. Oke, yang di sini ada twist pair ya. Twist pair itu ada 3 bagian lagi ya, ada STP, FTP dan UTP. Dan di sini ada kabel fiber optik ya, kabel fiber optik. Oke. Kita jelaskan ya 3 tipe model jaringan ini ya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan salah satu jenis kabel jaringan komputer yang klasik dan saat ini sudah hampir tidak pernah digunakan lagi untuk menggunakan jaringan kabel pada sebuah sistem jaringan komputer. Kabel koaksial yang merupakan jenis kabel yang terdiri dari kawat tembaga yang dilapisi oleh isolator ya, konduktor, dan kemudian pada bagian luar dari kabel koaksial ini dilindungi menggunakan bahan PVC ya. Seperti itu. Namun sayangnya jenis kabel ini memang sudah mulai ditinggalkan karena jenis port yang digunakan untuk konektor BNC agak sulit ditemukan di dalam perangkat komputer ataupun jaringan. Port itu colokan ya. Seperti itu. Kita lihat di bawahnya ya. Di sini ada koaksial kabel ya. Koaksial kabel. Ada 1 2 3 4 bagian ya. Yang pertama itu ada intinya ya atau core ya, berupa bahan tembaga ya. Ya inilah pokoknya gambarnya ya. Ada 1 2 3 4 ya, 4 bagian. Seperti itu. Oke. Biasanya kabel koaksial itu pasti ada di rumah kalian. Di mana sih, Pak? Ya, tentu di belakang televisi kalian ya. Atau kabel yang menghubungkan parabola yang ada di rumah kalian menuju digital yang ada di dalam rumah. Ya, seperti itu. Itulah kabel koaksial ya. Dan biasanya digunakan juga
untuk menginstal yang namanya CCTV. Itu kabel koaksial ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua ada kabel twist pair ya. Kabel jaringan yang terdiri dari beberapa kabel berpasangan ya. Mengapa disebut kabel berpasangan? Karena dia mempunyai pasangan-pasangan ya, ada 222. Seperti itu. Sama halnya dengan jenis kabel koaksial, prinsip kerja dari kabel twist pair adalah mengantarkan arus atau sinyal yang berasal dari sumber atau server ya. Kabel twist pair memiliki 3 jenis kabel utama. Berikut beberapa jenis kabel twisted pair beserta ciri-cirinya. Ya, yang pertama ada UTP atau Unsealed Twist Pair. Sesuai dengan namanya, unsealed berarti tidak ada perlindungan ya. Yang kedua ada FTP, Foil Twist Pair ya. Kabel yang ada pelindungnya yang disebut dengan foil ya. Yang ketiga STP, Sealed Twist Pair ya. STP dan FTP ini hampir sama ya kabelnya, hanya yang membedakan itu bahannya. Kualitas bagus dan kualitas ya tidak bagus, istilahnya seperti itu. Oke, di sini sudah ada gambarnya STP ya. STP ada pelindung kabelnya ya berupa seperti timah ya. Oke, yang UTP yang tidak mempunyai perlindungan di sini dia langsung menggunakan tidak ada lagi perlindungan. Dan FTP masih ada perlindungan ya. Hanya yang membedakan STP dan FTP itu bahannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. UTP, Unsealed Twist Pair. Kabel UTP dalam aplikasinya tidak mendukung sebuah perlindungan atau proteksi dari kumpulan spiralnya. Oleh karena tidak memiliki perlindungan apapun pada bagian kabelnya, maka kabel jenis UTP ini memiliki kelemahan utama, yaitu sangat rentan dan juga sensitif terhadap voltase tinggi ya, tegangan listrik tinggi, dan juga medan magnet ya. Itu kelemahan UTP, Unsealed Twist Pair. Yang kedua, FTP, Foil Twisted Pair. FTP memiliki spesifikasi yang lebih baik dibanding dengan kabel UTP, karena lapisan kabelnya dilindungi oleh semacam foil, sehingga hal ini membuat kabel jenis FTP memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap noise dan gangguan magnetik dibanding dengan kabel UTP ya. Jadi FTP ini sudah ada perlindungan ya. Jadi dia lebih tahan terhadap medan magnet dan voltase tinggi. Oke. Yang ketiga ada STP, Sealed Twist Pair. Hampir sama dengan kabel FTP. Kabel STP juga memiliki perlindungan di dalam lapisan kabelnya. Perbedaannya hanyalah bahan yang digunakan untuk melapisi susunan kabel twist pair-nya. Ya, STP juga memiliki kemampuan yang baik dalam menangkal noise dan gangguan magnetik. Ya, oke. Itulah perbedaan dari kabel twist pair ya. Ada 3, UTP, FTP, dan STP ya. Untuk mengingatnya, UTP itu tidak mempunyai perlindungan ya atau foil, dan FTP itu mempunyai perlindungan foil, dan yang STP juga mempunyai perlindungan ya atau disebut dengan foil, hanya yang membedakan itu bahannya saja. Oke, kita lanjut. Kabel fiber optik ya. Kabel fiber optik. Kabel jenis ini disusun menggunakan material tembaga untuk media penghantarnya ya. Kabel ini berbahan dasar serat kaca atau plastik dan ukuran yang sangat-sangat tipis ya. Oleh karenanya berbahan dasar kaca, maka tentu saja sinyal yang dikirim melalui fiber optik merupakan cahaya yang berasal dari sumber atau server, sehingga tidak heran jika transmisi menggunakan jenis kabel ini akan lebih cepat dibanding dengan jenis kabel jaringan lainnya. Hanya saja sering terjadi noise saat kabel tertekuk atau bengkok ya. Oke.
Jadi kabel fiber optik ini sangat-sangat banyak digunakan yang sekarang ya, dengan alasan mengapa? Ya karena bandwidth ya atau jalur transfer data itu sangat-sangat luas ya. Bahkan ya kabel fiber optik ini bisa mentransfer data sebesar 100 giga ya, 100 giga per detik atau biasa disebut dengan 1 terabit 1 tera per second ya atau per detik. Ya bayangkan saja ya jika kalian mempunyai jaringan di rumah menggunakan kabel fiber optik ya. Kalian bisa menonton video itu tanpa buffering lagi ya. Tanpa buffering lagi. Jadi bayangkan kalau 100 giga per detik ya. Saya rasa download film yang 2 giga ya hanya 5 menit ya, hanya 5 menit saja. Lain halnya dengan kabel twist pair ya, twist pair itu 5 sampai 10 MB per detik ya. Jauh sekali perbedaannya. Seperti itu. Oke. Materi kita sudah selesai ya, materi kita sudah selesai. Jika masih ada yang kurang jelas tentang kabel jaringan, silakan kalian chat pribadi saya, tanyakan. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Oke. Karena materi kita sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian.